warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Alhamdulillah sehat semua ya, nggak ada yang sakit. Ya bagus. Kita harus tetap menjaga imun tubuh kita ya, tetap menjaga kondisi tubuh kita dengan baik. Jangan lupa juga menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Yang belum memakai masker silakan dipakai dulu maskernya, nak. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Sudah semua? Bagus. Tempat duduknya dan mejanya tolong dirapikan, diluruskan, mengikuti barisan yang di depan. Baiklah, tadi sebelum belajar dengan ibu, ikut ekstrakurikuler silat ya? Pada ikut semua tidak ini? Wah, ikut semua ya, bagus. Rugi kita kalau tidak ikut, karena kita membayar ya silat itu per bulannya. Ya walaupun panas-panasan di pagi hari, gak apa-apa, itu vitamin buat tubuh kita. Jangan malas-malasan. Panas bu, capek bu, itu ada manfaatnya bagi kalian semua. Ya, masih tetap semangat ya belajar dengan ibu. Ya bagus, harus semangat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Terima kasih ya. Baiklah, ibu akan mengambil absen dulu, mengecek kehadiran kalian. Indah Asriyanti, Intan Anika, Hidayatullah, Muhammad Arif. Hadir semua ya, gak ada yang tidak hadir. Atau ada nama yang belum tersebut? Oh, sudah semua, baiklah. Sebelum pembelajaran kita dilanjutkan ke materi selanjutnya, ibu akan mengulas sedikit materi kita pada minggu lalu. Apakah kalian masih ingat atau sudah dilupakan saja begitu, atau tidak mengulang materinya di rumah? Ibu tanya dulu nih kepada Ananda, apakah ada yang masih ingat tidak materi kita pada minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Nanti ibu kasih nilai plusnya ya, ibu kasih nanti ya. Siapa? Ya, kepada Indah, silakan. Ya, ya bagus sekali Indah. Tepuk tangan dulu dong buat Indah. Ada lagi? Ya, disilakan kepada Arif. Ya, macam-macam potensi ya. Ya bagus Arif. Nah baiklah, ibu akan menjelaskan kembali materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang potensi diri. Potensi diri adalah suatu kemampuan yang punya kemungkinan untuk berkembang. Dan potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud, tetapi belum sepenuhnya terlihat dan belum sepenuhnya dipergunakan secara maksimal. Nah, macam-macam potensi itu ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama, potensi fisik. Yang kedua, potensi mental intelektual. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Yang keempat, potensi mental intelektual. Maaf ya, maksudnya potensi mental spiritual. Yang kelima, potensi daya juang. Ingat ya materi minggu lalu? Ya, harus diingat, disimpan dalam kepalanya. Nah, baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang merencanakan karir di masa depan. Apa materi kita pada hari ini? Ya, merencanakan karir di masa depan. Karir, apa itu karir? Ada yang tahu? Ya, Pak, silakan Indah. Ya, bagus. Ya, Intan silakan. Ya, bagus sekali. Ya, ada yang menyebutkan karir itu adalah sebuah
sebuah perjalanan hidup seseorang agar memiliki tujuan yang jelas. Ada juga menyebutkan karir itu adalah sebuah pekerjaan di masa yang akan datang gitu. Ya bagus sekali, sudah tahu ya karir itu apa? Ya bagus Kak. Jadi Ibu jelaskan kembali, karir adalah sebuah pekerjaan yang memang tidak hanya dikerjakan saja, tetapi diresapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga setiap kita melakukan pekerjaan itu, walaupun dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan setiap hari, dilakukan kapanpun itu, nah kita tetap bahagia melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan karir yang sesungguhnya. Ia dikerjakan dengan tidak terpaksa, sesuai dengan hatinya, tidak dipaksa. Nah, apakah ada yang tahu kenapa kita harus merencanakan karir di masa depan? Ya, bagus. Biar tujuan hidupnya jelas. Ya, benar ya. Biar tujuan hidupnya jelas. Ada lagi? Ya, bagus sekali. Kenapa kita penting merencanakan karir? Ya, karena betapa susahnya kita nanti, karena kita tidak mempunyai karir, kita tidak mempunyai pekerjaan nantinya. Karena nantinya kita tidak tahu gitu mau ngapain. Tujuan hidup kita itu tidak jelas. Tujuan hidup kita itu berantakan, ya. Tidak sesuai kadang dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa ya? Karena kita tidak merencanakan karir di masa depan sejak sekarang ini. Jangan nanti kita sudah sudah terlambat gitu. Nanti udah usianya sudah tua gitu, baru mau merencanakan karirnya. Ya, karena rugi kita kalau kita tidak merencanakan karir pada saat sekarang ini ya, karena dunia sudah canggih sekarang. Lalu Ibu mau tanya dulu nih kepada Nanda semuanya, setelah tamat SMA ini kalian pada mau kemana? Kalian pada mau ngapain gitu? Ya, bermacam-macam ya keinginannya, mau kemana sehabis SMA. Ya bagus gitu ya kan, mau kemana sehabis SMA ini. Karena apa? Kebanyakan dari kita ini pasti kalau ditanya kalian kalau habis SMA mau ngapain gitu, mau kemana, mau kuliah, kerja, menikah, apa bagaimana gitu ya kan. Kebanyakan dari kita kadang ada juga yang sulit menjawabnya, iya bukan? Ya, kebanyakan dari kalian ada yang sulit kan menjawabnya kalau ditanya seperti itu. Ya benar, ya emang seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu gitu kita nanti mau ngapain, kita mau kemana. Kenapa? Karena kita tidak merencanakan karir, ya. Karena kita kayak menjalankannya sesuai arus saja gitu. Tidak seperti itu nak. Karena kita harus merencanakan karir kita nantinya, mau sukses gitu dengan karir yang seperti ini gitu, harus dicapai karirnya, harus direncanakan terlebih dahulu bagaimana supaya bisa sukses untuk mencapai karir tersebut ya. Nah, ada yang mau menikah nggak di sini? Oh, tidak ada ya, bagus sekali. Kebanyakan dari kita memilih kuliah, bekerja dan berwirausaha ya. Ya bagus sekali. Buat orang-orang yang sudah bisa menjawab dengan detail kalau ditanya mau ngapain nanti sehabis SMA, mau kemana, tujuannya kemana gitu ya kan, mau kuliah kah, menikah kah, bekerja kah, atau berwirausaha gitu, atau menganggur gitu. Nah, bagi orang-orang yang atau bagi kalian ini yang bisa menjawab setelah SMA mau ngapain, itu saya sangat apresiasi kepada kalian ya. Karena apa? Karena kalian sudah bisa membayangkan nanti kalian mau kemana, kalian mau ngapain gitu, sudah dipersiapkan ya kan, sudah rencanakan karirnya. Bagus sekali. Dan bagi kalian yang belum bisa menjawab kalau ditanya nanti setelah SMA mau ngapain gitu, ya kalian harus dari sekarang harus direncanakan karirnya ya, agar tujuan hidupnya itu jelas gitu, tidak duduk-duduk kayak gitu di rumah, gak ada kerjaan gitu ya. Di
sini juga Ibu ada beberapa pilihan alternatif seperti kuliah, menikah, bekerja, berwirausaha, dan menganggur. Ada 5 ya. Yang pertama akan kita bahas dulu yaitu tentang kuliah. Di antara 5 ini yang paling ideal itu adalah kuliah. Apa yang paling ideal? Ya kuliah. Contohnya saja tadi di kelas ini kebanyakan memilih kuliah ya. Ya tidak ada yang menikah kan? Ya bagus sekali. Karena kalau menikah itu belum ideal lah untuk usia kalian tamat SMA ini ya. Nah jadi pilihan pertama itu adalah kuliah. Nah sebelum kita memasuki perkuliahan ini, kita juga harus mempertimbangkan apa saja gitu hal-hal yang harus dipertimbangkan seperti dananya, apakah itu dana dari orang tua, apakah itu dari diri sendiri, apakah itu dari bantuan orang lain atau bantuan dari perguruan tinggi tersebut gitu ya kan. Harus dipikirkan dananya. Terus mau masuk perguruan tinggi swasta atau negeri gitu. Nah, terus harus dilihat juga, harus dipertimbangkan juga nih persepsi masyarakat di sana. Jangan nanti dibilang kampusnya begini gitu ya. Ada juga yang baiknya, ada juga yang buruknya. Jadi kita harus tetap juga memilih-milih ya perguruan tinggi itu mana yang bagusnya. Ya berdasarkan persepsi masyarakat tersebut ya pastinya mereka tahu lah ya kan bagaimana keadaan mahasiswanya di sana gitu. Jangan nanti kita terbawa pengaruh dari mereka gitu yang tidak baik ya. Banyak ya sekarang ini di kampus-kampus ya, jangan sampai. Nah makanya Ibu bilang kita harus memikirkan juga persepsi masyarakat lingkungan di sana gitu, harus dilihat dulu. Nah lalu kita mau masuk perguruan tinggi itu diploma atau sarjana. Nah kalau diploma ini kebanyakan prakteknya, skillnya langsung berpraktek mereka. Sedangkan sarjana ini dia lebih ke teori, lebih kepada ilmu pengembangannya, ya lebih banyak kepada teori ya. Lalu diploma ini kalau setamat dia kuliah, dia bisa langsung bekerja. Karena apa? Karena dia sudah berpraktek, dia sudah memiliki skill, jadi bisa terjun ke lapangan pekerjaan langsung begitu. Ada juga nih anak-anak Ibu, misalkan dia mau kuliah, tetapi ada suatu hal gitu yang bikin niatnya tersebut tidak tercapai gitu ya kan. Nah mungkin karena nasib gitu ya kan, ya dana tadi semisalnya atau tidak dapat misalkan perguruan tinggi negeri, dia tetap juga mau negeri gitu ya kan. Kalau swasta kan kadang ada yang mahal ya kan ya. Ya kalau negeri ada juga gitu, cuman ya satu-satu. Nah kebanyakan kalau dia sudah ada mau niat nih buat kuliah, tetapi orang yang mensupportnya tidak ada, yang menunjang, yang faktor penunjangnya juga tidak ada. Nah apa yang terjadi? Nah larilah mereka ke alternatif bekerja ya, alternatif bekerja. Nah ini terkadang bekerja ini kadang ada juga yang memang pilihan maunya sendiri gitu, ada juga ya tentang nasib tadi ya begitu ya kan. Ya kan tadi ada juga kan dari kalian yang memilih untuk bekerja tamat SMA ini ya karena itu kemauan dari diri kalian sendiri gitu. Ada juga yang dari memang dituntun oleh nasibnya harus bekerja gitu, karena kuliah uang tidak cukup, dana tidak cukup, faktor penunjangnya pun tidak cukup, jadi memilih untuk bekerja. Nah dalam bekerja ini kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah karena apa? Karena lapangan pekerjaan pada saat sekarang ini tuh sempit gitu. Orang yang tamat sarjana, yang tamat perguruan tinggi banyak, tetapi peluang pekerjaan yang diterima di perusahaan itu hanya sedikit gitu. Ya jadinya banyak pengangguran yang terjadi. Nah lalu ditambah lagi standar perusahaannya itu, ada yang mengambil diploma, ada yang mengambil perguruan tinggi ya.
uh, harus dipertimbangkan juga itu. Kalau misalkan perusahaan itu meminta S1 gitu minimal, sedangkan kalian diploma gitu ya kan, D3 atau D4 lah. Nah, otomatis tidak sesuai kan dengan kriteria dengan kriteria standar perusahaannya, ya nggak bisa juga masuk gitu. Jadi harus disesuaikan juga kalau bekerja itu tempat perusahaannya, ya harus dilihat itu diploma atau sarjana gitu. Jadi harus dipahami dulu lapangan kerjanya bagaimana. Ini mungkin dipilih hanya sebagian orang ya. Tadi di sini ada yang milih untuk menikah nggak abis tamat SMA? Nggak ada ya, bagus. Nah, tetapi kadang di suatu daerah tertentu, di tempat tertentu, memang ini yang dipilihnya alternatifnya setelah tamat SMA. Memang ada kebiasaannya sepertinya dinikahkan setelah tamat SMA, ya, dinikahkan oleh orang tuanya. Tetapi kalian harus tahu, bisa usia kalian yang tamat SMA nanti itu dikatakan belum ideal untuk menikah. Belum ada kesiapan baik itu dari segi mental, psikologi, sosial, ya, maupun emosional lah juga belum siap gitu, belum matang. Nah, makanya itu ibu bilang tadi kalau tamat SMA itu sebaiknya pilihlah untuk kuliah atau bekerja gitu ya kan. Nasib tadi gitu, nasib, makanya milih untuk menikah, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi sebelum menikah itu harus disiapkan, harus matang dulu yang 5 tadi. Nah, kalau sudah terpenuhi baru gitu menikah. Pilihan keempat adalah berwirausaha. Tadi ada kan yang memilih setelah tamat SMA berwirausaha? Ya, ibu mau tanya dulu nih, kalian mau berwirausaha apa? Wah, banyak ya, macam-macam. Ya memang kalau berwirausaha itu pilihannya banyak. Ada tadi seperti yang kalian bilang, mau membuka kafe gitu ya kan, membuka tempat kopi, mau membuka distro gitu ya kan. Kira-kira kalau sebelum kita berwirausaha ini, kalau mau berusaha, kita harus dipikirkan dulu gitu. Kita harus mempunyai ide dulu, kita mau berwirausaha apa, ya. Itu tuh harus dilihat usahanya itu laku atau laris begitu, ramai nggak orang yang pengunjungnya, ya, atau bisa disurvei langsung gitu mau berwirausaha apa. Nah, terkadang kebanyakan dari kita itu memandang salah, memandang sebelah mata berwirausaha. Benar atau tidak? Ya benar. Karena dibandingkan dengan orang pekerja di kantoran. Terkadang nih, sebagian dari orang yang berwirausaha malahan gajinya lebih besar dari orang yang bekerja kantoran. Sebagian ya, tidak semua orang yang berwirausaha, itu ya tergantung usahanya apa gitu ya kan. Nah, iya, asalkan dia mau berani ya kan, mau berani mengambil resiko, ya, mau bertindak, ya. Nah, pilihan selanjutnya yaitu menganggur. Nah, menganggur ini ya mungkin pilihan terakhir orang mungkin ya kan. Kebanyakan ya dari kita tidak tahu mau ngapain gitu. Mau kuliah pun uang tidak ada, mau bekerja pun lapangan pekerjaan sempit sedikit. Nah, mau menikah pun calon gak ada gitu ya kan. Iya bukan? Ya memang. Mau berwirausaha pun modal tidak ada gitu. Nah, tapi kalian harus tahu kalau kita berwirausaha itu sebenarnya tidak membutuhkan modal yang banyak gitu, yang besar gitu. Dimulai dulu ya memang dari bawah gitu ya kan ya. Ya, nanti berangsur-angsur menjadi besar gitu ya kan. Nah, itu ya memang kalau berwirausaha itu ya harus berani dulu, harus berani mengambil resikonya gitu ya kan.
Nah, itu menganggur itu kalau memang tidak ada lagi pilihan ya, itu pilihan yang paling ideal itu ya kuliah gitu. Tapi tadi kebanyakan dari kalian kuliah ya kan? Ya bagus itu, kuliah pilihan paling ideal ya menurut ibu, dan menurut orang-orang di luar sana juga kuliah yang paling ideal itu. Terkadang kalau mau bekerja gitu kan, bekerja di kantoran gitu misalnya, kebanyakan memilih orang-orang di perguruan tinggi gitu ya kan. Jarang kan orangnya memilih gitu tamatan SMA gitu ya kan, sangat jarang sekali ya. Pilihan paling ideal itu ya perguruan tinggi gitu ya, sarjana atau diploma lah. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang merencanakan karir di masa depan. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau menanya dulu nih pada kalian, tadi menyimak apa tidak apa yang ibu bicarakan, apa tidak mendengarkan dengan baik apa yang ibu katakan, atau tidak menyaring gitu apa yang ibu katakan ya. Ibu tanya dulu, dites dulu ya, siap ya? Ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, ini inisiatif dulu ya. Kalau tidak ada nanti baru ditunjuk ya. Sepakat ya? Ya bagus. Nah, siapa dulu nih yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini setelah ibu panjang lebar menjelaskan tadi di depan? Ada yang bisa? Ya, kepada Intan silakan. Ya bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya Indah silakan. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong buat Intan dan Indah. Ya. Nah, baiklah. Itu adalah materi kita pada hari ini. Dapat ibu simpulkan. Merencanakan karir di masa depan adalah sebuah perjalanan hidup seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan. Dan perencanaan karir di masa depan adalah bukan hanya sekedar bekerja saja gitu, tetapi diresapi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi kalau dia bekerja pun dilakukan secara berulang kali, dilakukan setiap hari, dia tetap bahagia melakukannya sesuai dengan hatinya, tidak ada paksaan. Nah, itulah adalah karir yang sesungguhnya. Nah, dalam memilih alternatif dalam merencanakan karir tersebut ada tadi ya. Yang pertama, kuliah. Yang kedua, bekerja. Yang ketiga, menikah. Yang keempat, berwirausaha. Yang kelima, menganggur. Ingat ya materi kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Baiklah, jika ada yang masih ragu, silakan ditanyakan pada pertemuan kita di minggu depan ya. Ya. Harus diingat ya materi kita pada hari ini, disimpan dalam otaknya ya. Bagus. Setelah ini belajar dengan siapa Nanda? Oh, matematika ya. Ya sudah. Semangat ya belajarnya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Apa yang kita pahami, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita nantinya ya. Dan semoga anak-anak ibu semuanya bisa merencanakan karirnya di masa depan. Semoga nantinya sukses ya dalam melaksanakan karirnya tersebut, memilih karir alternatif, karir yang terbaik buat dirinya ya. Semangat ya. Kalau begitu ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kalau ibu ada kesalahan dalam pertemuan kita pada hari ini, baik itu ucapan, tindakan, atau bagaimana, mohon dimaafkan ya. Dimaafkan tidak? Ya, baiklah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan ya.